digabungkan ya waktunya ya. Setelah presentasi proposal, diskusi, dan kirim ulang pada saat UAS. Seperti itu ya untuk informasi awal, informasi umum ke depan. Baik, Bapak. Selanjutnya dipersilakan dan kelompoknya untuk mulai presentasi dan diskusi, dan seperti biasa diskusinya atau tanya jawabnya di chat WA aja, WA group ya. Mangga dimulai. Baik, Bapak. Baik, teman-teman dari kelompok 3 sudah pada siap semua ya. Silahkan untuk share screen materi PPT-nya dan teman-teman lainnya menyimak. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membawakan materi tentang penelitian korelasional. Bisa di next, Tanas? Dengan anggotakan saya sendiri, yaitu Sepia Putri Mulyadi, ada teman saya yaitu Septiani Hastuti, lalu ada Sanas Salsabila, ada Salamita Arsyanipa, dan Sylvia Adi Biharta, dan Siti Maria. Materi kali ini yaitu yang pertama ada korelasional, tujuan penelitian korelasional, macam-macam penelitian korelasional, karakteristik penelitian korelasional, desain penelitian korelasional, dan kriteria evaluasi desain penelitian korelasional. Yang selanjutnya yaitu ada contoh penelitian korelasional dan kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Materi pertama yaitu tentang pengertian penelitian korelasional akan disampaikan oleh saya sendiri. Penelitian dapat diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang tersusun melalui metode ilmiah. Penelitian terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek yang digunakan. Salah satunya yaitu penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian non-eksperimen yang tidak dapat mengkonfirmasi suatu hubungan kasual meskipun dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan kasual yang kompleks. Penelitian korelasional, peneliti tersebut tidak dapat mengintervensi atau memanipulasi variabel independen. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian korelasional yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Septiani Hastuti. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan penelitian korelasional. Yang pertama ada memberi penjelasan, yaitu mendeskripsi arah dan kekuatan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu kelompok. Dan yang kedua ada membuat prediksi, yaitu mengestimasi perubahan satu variabel atau prediktor dalam menjelaskan perubahan variabel lain dalam suatu kelompok sasaran. Next. Nah, untuk materi selanjutnya ada jenis dari penelitian korelasional. Yang pertama ada penelitian hubungan, yaitu menyelidiki hubungan hasil pengukuran dua variabel berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua ada penelitian prediktif, yaitu pengukuran variabel yang dapat memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada penelitian multivariat, yaitu mengukur dan menyelidiki suatu hubungan di antara kombinasi dari 3 variabel ataupun lebih.
Selanjutnya mengenai karakteristik penelitian korelasional. Menurut Muhammad Yusuf, penelitian korelasional ini dibagi 3. Di antara itu yang pertama ada penelitian korelasional tepat digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti kompleks dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen serta tidak dapat dimanipulasi. Jadi maksudnya itu bahwa tidak ada manipulasi dalam penelitian. Penelitian korelasi ini menjadi tepat digunakan jika variabelnya itu kompleks dan tidak mungkin dilakukan manipulasi seperti halnya pada penelitian eksperimen. Yang kedua yaitu ada penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel sekaligus, saling hubungannya dan latar realistik. Jadi dapat diukur secara intensif atau opsional dalam setting realitas. Dalam hal ini, penelitian korelasi ini memungkinkan pengukuran terhadap beberapa variabel dan saling berhubungan secara serentak dalam keadaan yang realistik. Yang ketiga yaitu apa yang diperoleh dalam penelitian adalah kadar hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara variabel yang diteliti. Kecuali apabila menggunakan teknik analisa lebih kompleks hingga dapat dicari pengaruh dari antar variabel yang diteliti. Penelitian adalah kadar hubungan yang dapat diartikan dapat mencapai derajat asosiasi yang signifikan. Adanya output penelitian korelasi dalam menunjukkan taraf tinggi atau rendahnya suatu variabel yang saling berhubungan. Jadi sekaligus dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Selanjutnya itu menurut Darwandani menyatakan bahwa paling tidak seorang calon peneliti yang akan meneliti dengan metode penelitian ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu variabel yang diteliti relatif rumit, tidak dapat dieksperimenkan dan dimanipulasi. Jadi dalam hal ini bahwa penelitian dengan metode korelasi tersebut dapat menjadi solusi pada saat penelitian tidak memungkinkan untuk dilakukan secara eksperimental. Hal tersebut karena sifat variabel yang diteliti ini cenderung kompleks. Yang kedua yaitu mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistik. Dari metode tersebut, sifatnya itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau tinggi rendahnya hubungan antara dua variabel atau lebih, sehingga dapat melakukan pengamatan variabel secara bersamaan akan lebih efisien juga. Yang ketiga yaitu koefisien korelasi yang ingin dicari adalah positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan, bukan ada atau tidak adanya korelasi itu. Hal tersebut bahwa hasil penelitian yang memakai metode korelasional pada dasarnya itu berupa tinggi rendahnya hubungan antara dua variabel atau lebih yang diteliti. Sehingga hasil penelitian tidak menunjukkan atau menyampaikan ada tidaknya hubungan yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu satu atau lebih variabel disebut bebas dan satu atau lebih variabel terikat. Jadi hal tersebut, hasil penelitian nantinya dapat digunakan untuk menentukan suatu variabel yang bebas lainnya, sehingga bisa dijadikan modal untuk melakukan penelitian yang lanjutan meskipun sifatnya masih perkiraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selamita. Ya baik, terima kasih Sahnaz. Baik, selanjutnya adalah desain penelitian korelasional. Terdapat langkah-langkah dalam menentukan penelitian korelasional ini. Yang pertama adalah menentukan masalah. Nah, ciri permasalahan yang layak diteliti itu, yang pertama itu adalah dapat diteliti, kemudian didukung oleh dan sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Yang kedua adalah peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini sebagai dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori,
kerangka pikir dan penentuan dugaan sementara sehingga dapat dimengerti oleh peneliti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka. Lanjut. Ya. Yang ketiga kemudian merancang penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Nah, rancangan penelitian ini merupakan tahapan di mana peneliti itu menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan bagaimana cara pengolahan datanya gitu. Di mana subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Yang keempat adalah penentuan sampel. Nah, sampel secara sederhana ini dapat dikatakan sebagian dari populasi yang dipilih oleh seorang peneliti, yang mewakili populasi tersebut. Nah, apabila populasi memiliki beberapa karakteristik atau ciri tertentu, maka sebagian dan mewakili dalam hal ini itu hendaklah mencakup dengan beberapa karakteristik dari populasi tersebut. Misalnya, yang kelima adalah pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen ya dapat digunakan gitu untuk mengukur dan mengumpulkan dari data masing-masing variabel. Nah, contohnya itu dapat melalui angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi, di mana tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Data yang dikumpulkan itu dengan instrumen ini harus dalam bentuk angka gitu, karena dalam pengukuran itu dengan metode statistik. Yang keenam adalah analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran satu variabel dengan variabel lainnya gitu. Hasil analisis tersebut biasanya itu dilaporkan dalam bentuk nilai koefisien korelasi atau koefisien regresi serta tingkat signifikansinya di samping proporsi variansi yang disumbangkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lanjut. Yang terakhir untuk penelitian correlation ini adalah menyusun laporan, di mana laporan ini termasuk di dalamnya itu simpulan yang berisi tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca secara ringkas, relevan, dan runtut berdasarkan permasalahan penelitian. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penelitian korelasional. Nah, yang perlu diingat bahwa penelitian korelasional ini tidak menunjukkan mengapa dan bagaimana suatu fenomena sosial terjadi. Misalnya, mengapa tingkat korupsi di kepolisian itu naik ketika makin banyak anggota polisi atau pensiunan polisi yang masuk ke dalam partai politik. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi juga tidak bisa dijelaskan oleh penelitian korelasional. Namun, demikian penelitian ini mampu menunjukkan bahwa korelasi itu ada. Artinya, ada berhubungan atau ada keterkaitan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh penelitian korelasional yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Di mana yang pertama ini contohnya mengambil judul atau tema terkait hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah siswa MAN Yogyakarta 3. Nah, penelitian ini menghubungkan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah siswa tersebut yang telah dilakukan seorang yang telah diteliti oleh Ashar Bashari dari program studi pendidikan sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013. Nah, kemudian contoh yang kedua yakni korelasi antara minat belajar dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa kelas 7 SMP di Depok pada tahun 2015-2016. Nah, penelitian ini membahas mengenai kolerasi antara minat belajar pada mata pelajaran fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa
SMP pada kelas 7 di Depok pada tahun 2015-2016. Nah, penelitian ini telah dilakukan oleh Ginanjar Alfi dari Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2016. Kemudian contoh lain yakni hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa terhadap siswa kelas 6 SD di SD Negeri 3 Pagar Alam. Nah, penelitian ini menghubungkan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa di SD Negeri 3 Kota Pagar. Nah, ini dilakukan oleh eh, oleh dilakukan oleh Friska dan rekannya di program studi PGSD pada Universitas Bengkulu pada tahun 2017. Nah, kemudian contoh yang terakhir yakni korelasi antara minat membaca dan motivasi belajar siswa kelas 5 SD 3 Pontianak Selatan. Hal ini mengaitkan antara korelasi minat membaca dengan motivasi belajar siswa yang telah dilakukan di salah satu SD oleh Nurul Sapitri di Universitas Tanjung Pura Pontianak pada tahun 2013. Nah, demikian contoh-contoh penelitian korelasi yang telah dilakukan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Maria. Baik, terima kasih Sylvia. Bismillah, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu terkait kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Nah, untuk yang pertama yaitu kelebihan penelitian korelasional. Yang pertama, berfungsi dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kemudian, memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif. Yang ketiga, dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Keempat, dapat memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk mengungkap hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Selanjutnya, kelemahan penelitian korelasional. Nah, yang pertama, hasil yang diperolehnya itu hanya mengidentifikasi apa yang sejalan dengan apa, tetapi tidak mengidentifikasi saling pengaruh yang bersifat kausal atau saling menyebabkan. Yang kedua, penelitian jenis ini kurang tertib atau kurang ketat jika dibandingkan dengan penelitian eksperimen untuk menentukan pengaruhnya, karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas, dengan kata lain tidak dapat melakukan kontrol atau manipulasi terhadap peristiwa yang akan diteliti. Selanjutnya, penelitian korelasional cenderung akan mengidentifikasi pola hubungan langsung dan atau unsurnya itu yang dipakai kurang andal dan belum canggih. Kemudian, kelemahan yang selanjutnya yaitu pola hubungannya itu sering dibuat-buat dan kadang-kadang meragukan serta kabur gitu. Nah, menurut Supriyanto tahun 2003, pengetahuan yang tidak teruji karena kesimpulan yang ditarik berdasarkan asumsi yang tidak teruji lebih dahulu. Nah, pencarian pengetahuan itu cenderung trial dan error dan hanya berdasarkan pengalaman belaka. Kemudian sering merangsang penggunanya sebagai shotgun approach, yaitu melakukan penelitian sekali tembak dengan memasukkan berbagai data tanpa pilihan yang mendalam dan tanpa menggunakan interpretasi yang berguna berdasarkan keadaan data yang dikumpulkan. Sekian terkait kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu penelitian korelasional merupakan salah satu jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang berkaitan dengan suatu tindakan pengumpulan data atau menentukan suatu yang terdapat hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, tujuan dari penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi perubahan pada variasi-variasi dalam faktor yang berkaitan dengan variasi-variasi pada faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Penelitian korelasional terbagi ke dalam beberapa jenis seperti penelitian hubungan,
penelitian prediktif dan penelitian multivariatif. Baik, sekian dari kelompok 3. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan di WA Group. Selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih kelompok atas presentasinya, pemaparannya. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh kelompok 4 untuk silakan share screen-nya terlebih dahulu dan dipimpin oleh moderatornya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada PJ yang telah mempersilahkan kelompok 4 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai penelitian deskriptif dengan beranggotakan yaitu Siti Zahra Fatimah, Sophia Dewi Azhara, saya sendiri Sophie Parihah, kemudian ada Suci Aulia, dan terakhir Susi Susilawati Sinta Dewi. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada pemateri pertama yaitu Siti Zahra Fatimah untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama yaitu ada pengertian penelitian deskriptif. Nah, deskriptif sendiri secara bahasa itu berarti penggambaran, pemberian atau pelukisan yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan secara istilah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Kemudian penelitian deskriptif ini dapat diartikan juga sebagai penelitian yang dilakukan terhadap variabel-variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Nah, penelitian deskriptif ini adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskripsi dari suatu fenomena secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan data pada penelitian sejumlah informasi mengenai berbagai keadaan sosial. Nah, lanjut, ada ruang lingkup penelitian deskriptif. Ruang lingkup penelitian deskriptif ini ada studi kasus atau case study, kemudian ada survei, yang ketiga studi korelasi atau correlation study, yang keempat studi perbandingan atau comparative study, yang kelima studi prediksi atau kecenderungan prediction study, yang keenam studi evaluasi atau evaluation study, yang ketujuh studi perkembangan atau development studies, yang kedelapan studi tindak lanjut atau follow up study, yang kesembilan studi kemasyarakatan atau community study, yang kesepuluh studi waktu dan gerak, time dan motivation study, yang kesebelas analisis kegiatan atau activity analysis, dan yang terakhir itu analisis dokumenter. Baik. Baik, selanjutnya yang pertama di sini ada ruang lingkup penelitian deskriptif. Yang pertama adalah studi kasus atau case study. Nah, jadi studi kasus ini merupakan
metode untuk menghimpun dan menganalisis data yang berkenaan sesuatu kasus karena adanya suatu masalah ataupun bisa disebabkan karena adanya keunggulan atau keberhasilan. Nah, studi kasus ini dilakukan secara mendalam atau intensif, totalitas, mendetail, walaupun terkadang sempit tentang kasus atau spesifik khas karakteristik atau tipikal tentang individu atau unit sosial yang diselidiki. Nah, jadi ciri-ciri dari studi kasus ini yaitu penelaahan secara intensif terhadap seseorang atau sekelompok individu yang dipandang mengalami kasus tertentu. Kemudian analisisnya itu mendalam atau mengungkapkan semua variabel yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek yang memengaruhi kasus. Kemudian perumusan masalah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan kasus yang diteliti. Kemudian teknik pengumpulan data sangat komprehensif melalui observasi, wawancara, analisis dokumenter, dan atau tes terhadap sampel penelitian bersifat purposif, mengisyaratkan pada penelitian kualitatif sampai analisis kualitatif. Kemudian yang kedua ada survei. Nah, survei ini merupakan studi data yang relatif terbatas atau sampel, tetapi relatif besar jumlahnya atau populasi. Dengan tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel berdasarkan ruang lingkupnya atau sensor dan subjeknya atau hal nyata dan tidak nyata sebagai perwakilan. Nah, jadi ciri-ciri dari survei ini adalah mengungkapkan jawaban pertanyaan tentang apa, bagaimana, berapa, dan pertanyaan mengapa. Kemudian perumusan masalah ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian dan bukan hipotesis penelitian. Umumnya meneliti variabel-variabel lepas, kemudian dilakukan terhadap sekelompok subjek atau objek penelitian dalam jumlah yang relatif besar dalam waktu yang bersamaan atau sensus. Data yang dikumpulkan relatif terbatas, dan umumnya survei ini menggunakan instrumen penelitian teknik angket dan pengolahan datanya dengan persentase. Kemudian yang ketiga ada studi korelasi atau correlation study. Nah, studi korelasi ini merupakan penelaahan antara dua variabel pada suatu situasi atau satu kelompok subjek. Hal ini dilakukan untuk melihat hubungan antara fenomena atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Jadi dapat diketahui ciri-ciri dari studi korelasi ini adalah mempelajari hubungan dua variabel atau lebih agar mengetahui sejauh mana variabel yang satu berhubungan dengan variabel yang lainnya. Derajat hubungan variabel-variabel dinyatakan dalam indeks koefisien relasi bilangan biasanya yang bergerak antara -1 sampai dengan +1 yang tidak dapat ditafsirkan menjadi persen. Kemudian studi ini menuntut adanya hipotesis, jadi peneliti menduga dan mengharapkan terdapatnya hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti. Hipotesis yang diuji didasarkan atas teori yang telah ada. Kemudian ruang lingkup yang keempat yaitu studi perbandingan atau comparative study. Nah, studi perbandingan ini merupakan bentuk penelitian deskriptif yang sifatnya membandingkan dua atau lebih baik itu situasi, kejadian, kegiatan, program yang sejenis atau hampir sama tentang unsur atau komponennya, atau dasar, tujuan, lingkup, langkah-langkah kegiatan, organisasi, pelaksanaan, sarana, dan alat, biaya, pengelolaan, sampai dengan hasil. Nah, analisis ini diarahkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam perencanaan. Faktor-faktor pendukung dan hasil dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur atau faktor-faktor penting yang melatar belakangi persamaan dan perbedaan. Nah, studi ini dimulai dengan mengadakan pengumpulan fakta tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu gejala tertentu. Kemudian dibandingkan setelah mengetahui persamaan dan perbedaan penyebab, selanjutnya ditetapkan bahwa sesuatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu gejala pada objek yang diteliti, itulah yang sebenarnya yang menyebabkan munculnya gejala tersebut. Atau dengan membandingkan faktor atau variabel mana yang paling berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada hasil penelitian yang sedang dilakukan. Next. Nah, selanjutnya ruang lingkup yang kelima yaitu studi prediksi atau kecenderungan atau prediction study. Nah, analisis kecenderungan ini merupakan perpaduan antara metode dokumenter dan survei. Pelaksanaan analisis kecenderungan bertolak atau berdasar pada suatu teori yang dikemukakan oleh berbagai ahli dan bahan literatur. Lalu dibuat perkiraan kecenderungan yang akan terjadi
tentang sesuatu di masa mendatang dengan menghubungkan teori atau hasil survei itu dengan data yang diperoleh di masa lalu. Maka dari itu dapat diketahui ciri-ciri dari studi prediksi ini yaitu bersifat prediktif, digunakan untuk memperkirakan kemungkinan munculnya suatu gejala berdasarkan gejala lain yang sudah muncul dan diketahui sebelumnya, dapat digunakan untuk membuat perencanaan tertentu dalam PLB, cenderung menggunakan pendekatan longitudinal, pengolahan dapat menggunakan analisis regresi atau standar error estimasi. Yang keenam, ada studi evaluasi atau evaluation study. Nah, penelitian evaluasi ini dilakukan untuk menilai suatu program yang sedang atau sudah dilakukan. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk perbaikan atau peningkatan program-program tersebut dalam mengolah atau menganalisis data. Pada desain studi evaluasi ini hanya menggunakan statistik sederhana saja, misalnya analisa persentase saja. Yang ketujuh, ada studi perkembangan atau development studies. Studi perkembangan ini mengkaji perubahan atau keadaan dan tahapannya, kemajuan yang dicapai oleh seseorang, suatu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat tertentu. Perkembangan ada yang sifatnya longitudinal approach atau waktunya berkepanjangan, dan ada yang cross-sectional approach atau jangka pendek atau hanya tahapan tertentu. Nah, studi longitudinal itu sendiri merupakan metode jangka panjang yang menggunakan subjek yang tetap untuk mengetahui perkembangannya dalam kurun waktu yang relatif lama. Peneliti harus mengetahui kondisi awal subjek terlebih dahulu, sedangkan studi cross-sectional dilakukan dalam jangka waktu yang relatif pendek untuk mempelajari individu yang berbeda taraf umumnya dalam titik waktu yang sama. Kemudian yang ke-8, ada studi tindak lanjut atau follow-up study. Nah, studi tindak lanjut ini adalah mempelajari perkembangan subjek sesudah diberikan perlakuan atau kondisi tertentu dengan menggunakan longitudinal approach. Penelitian ini diarahkan untuk menindaklanjuti hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan sebagai umpan balik. Subjek terlebih dahulu mendapat perlakuan khusus sampai selesai. Kemudian dilanjutkan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan subjek. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ke-9 tentang studi kemasyarakatan. Studi kemasyarakatan yaitu kajian intensif yang dilakukan terhadap suatu kelompok masyarakat yang tinggal bersama di suatu daerah yang memiliki ikatan dan karakteristik tertentu. Biasanya yang dipilih dalam studi kemasyarakatan adalah pola-pola kehidupan, keorganisasian, kebiasaan, kemudian cara kerja yang khas berbeda dari kelompok masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ke-10 terdapat studi waktu dan gerak, yaitu ditunjukkan untuk meneliti atau menguji jumlah waktu dan gerakan yang minimal yang digunakan seperti dalam industri atau pabrik dengan mengukur waktu dan gerak penggunaan mesin alat-alat produksi, gerak manusia dalam pekerjaan yang bersifat manual seperti pencucian bahan dan alat, kemudian pengolahan bahan, penjemuran, dan pengepakan. Kemudian yang ke-11 terdapat analisis kegiatan, yaitu diarahkan untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan dalam suatu pelaksanaan tugas atau pekerjaan, seperti dalam bidang industri, bisnis, pemerintahan, lembaga sosial, baik yang berkenaan dengan kegiatan produksi maupun pemberian jasa dan layanan. Dan yang terakhir terdapat analisis dokumenter, yaitu ditunjukkan untuk dan menganalisis dokumen resmi, perundang-undangan, kemudian kebijakan, hasil-hasil penelitian, dan buku teks seperti teoritis dan empiris tentang validitas dan reliabilitas untuk mengetahui makna, kehidupan dan hubungan berbagai konsep, kemudian kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang terjadi, untuk selanjutnya diketahui manfaat dan dampak hal-hal tersebut. Next. Selanjutnya terdapat jenis-jenis metode dalam penelitian deskriptif. Di sini terdapat 4 jenis metode dalam penelitian deskriptif. Yang pertama, deskriptif kuantitatif, yaitu suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka-angka statistik. Kemudian yang kedua terdapat deskriptif kualitatif, yaitu suatu riset
kualitatif yang bentuk deskripsinya menggunakan fakta atau fenomena yang didapatkan dari data-data secara apa adanya. Kemudian yang ketiga terdapat deskriptif vertifikatif, yaitu tujuannya untuk mendeskripsikan suatu permasalahan secara aktual, sistematik, dan akurat mengenai temuan fakta-fakta di lapangan. Kemudian yang keempat terdapat deskriptif korelasional, yaitu suatu riset yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status hubungan dan variabel-variabel yang diuji. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan kembali. Langkah-langkah penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mencapai hasil akhir, yaitu berbentuk laporan. Menurut Abdullah, secara intisab penelitian deskriptif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernyataan masalah yang lebih jelas, mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah dengan melakukan pelacakan atau kajian pusaka. Yang ketiga, merumuskan tujuan penelitian dan menguraikan kegunaan penelitian. Yang keempat, menetapkan asumsi, ruang lingkup, dan batasan penelitian. Yang kelima, membuat definisi dan istilah operasional. Selanjutnya, yang keenam yaitu menentukan sumber data. Yang ketujuh, identifikasi populasi sasaran dan penentuan prosedur penarikan sampel yang diperlukan. Yang kedelapan, rancangan prosedur pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk reduksi dan display data. Yang kesembilan, analisis data. Dan yang kesepuluh, pembuatan laporan. Nah, adapun langkah-langkah penelitian deskriptif menurut Muhammad Nazir adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi, ada kegunaan masalah tersebut, serta dapat diselidiki sumber yang ada. Yang kedua, menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari penelitian ini harus konsisten dengan rumusan dan definisi masalah. Yang ketiga, memberikan limitasi dari area atau skop atau sejauh mana penelitian deskriptif tersebut dilaksanakan, termasuk di dalamnya daerah geografis di mana penelitian akan dilakukan, batasan kronologis, ukuran tentang dalam dangkal, serta beberapa untuk daerah penelitian akan dijangkau. Yang keempat, yaitu pada bidang ilmu yang telah mempunyai teori-teori yang kuat, maka perlu dirumuskan kerangka teori atau kerangka konseptual yang kemudian diturunkan dalam bentuk hipotesa untuk didefinisikan. Yang kelima, menulis sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang keenam, merumuskan hipotesa-hipotesa yang ingin diuji, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Yang ketujuh, yaitu melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang cocok untuk penelitiannya. Yang kedelapan, membuat tabulasi serta analisis statistik terhadap data yang telah dikumpulkan, lalu mengurangi penggunaan statistik kepada batas-batas yang dapat dikerjakan dengan unit-unit pengaturan sepadan. Yang kesembilan yaitu memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungan dengan kondisi sosial yang ingin diselidiki, serta dari data yang diperoleh, serta referensi khas terhadap masalah yang dipecahkan. Yang ke-10 yaitu mengadakan generalisasi serta dedukasi dari penemuan serta hipotesa yang ingin diuji. Nah, lalu diberikan pula rekomendasi-rekomendasi atas kebijakan yang dapat ditarik dari penelitian. Dan yang ke-11 yaitu membuat laporan penelitian dengan cara ilmiah. Terima kasih, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, hanya dipusatkan pada pemecahan yang dihadapi, karena penelitian tidak ingin menghubungkan dengan variabel lainnya, tetapi hanya ingin mengetahui keadaan masing-masing variabel secara lepas. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang materi dan fenomena yang sedang diselidiki, atau melukiskan variabel kondisi apa saja yang ada dalam situasi tertentu pada saat penelitian dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian juga
penyelidikan pada pemecahan masalah yang aktual yang masih dihadapi di zaman sekarang. Yang kedua yaitu data yang telah diperoleh, disusun dan juga dijelaskan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analitik. Yang ketiga, menjelaskan setiap langkah penelitian secara rinci. Yang keempat, menjelaskan prosedur pada saat pengumpulan data, pemilihan teknik dalam pengumpulan data. Next. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu mampu menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi yang alami tanpa rekayasa dalam proses penelitian dan dapat mengungkapkan hubungan yang wajar antara peneliti dengan informan. Yang kedua, memungkinkan pendokumentasian sistematis tentang pelaksanaan program sehingga dapat digunakan sebagai pengembangan landasan teori secara induktif. Yang ketiga, memungkinkan untuk melakukan analisis induktif yang berorientasi pada eksplorasi, penemuan, juga logika induktif untuk menemukan teori yang bersumber pada pola kenyataan yang terjadi sesungguhnya. Yang terakhir yaitu memungkinkan untuk pendeskripsian perilaku manusia dalam konteks natural. Natural di sini merupakan konteks kebetulan menyeluruh, mengingat bahwa suatu fenomena hanya dapat ditangkap dalam keseluruhan konteksnya. Untuk selanjutnya yaitu dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada contoh penelitian deskriptif. Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang terutama diarahkan untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana contoh pertanyaan-pertanyaan dalam bidang kebiologian yang bisa dijadikan arahan penelitian deskriptif itu di antara pertama ada bagaimana terjadinya gejala penyakit bintik-bintik kuning pada pertumbuhan tanaman tembakau di Temanggung pada musim tanam tahun 2018. Lalu yang kedua ada bagaimana dilakukan pemupukan atas tanaman sayuran hidroponik oleh kelompok petani organik Kabupaten Bantul. Lalu yang ketiga, bagaimana terjadinya peningkatan suhu udara di Jakarta dalam periode 10 tahun terakhir. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dilakukan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bisa mengambil datanya dari berbagai sumber seperti laporan tahunan lembaga terkait, hasil penelitian terdahulu dari terkait, hasil wawancara dengan sejumlah responden dan observasi lapangan. Lalu penelitian deskriptif juga diharapkan bisa menampilkan gambaran yang lebih luas serta lebih rinci dibandingkan penelitian eksploratif menyangkut gejala atau peristiwa yang diteliti. Nah, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang ditujukan untuk bisa menjelaskan atau memberi gambaran yang lebih jelas tentang status atau kedudukan objek yang berada di dunia pendidikan. Objek ini bisa berupa keadaan, peristiwa, perilaku, kegiatan, ciri-ciri organisasi pendidikan unggul, ciri-ciri pendidikan ideal, dan yang lainnya. Contohnya itu yang pertama ada apa ciri-ciri pertumbuhan kondisi anak yang mengalami hambatan-hambatan psikologis dalam dirinya. Lalu yang kedua, dalam pembelajaran tentang perubahan iklim di kelas 3 SMA, media pembelajaran macam apa yang paling cocok untuk digunakan. Lalu yang ketiga ada seberapa sering guru melakukan perbaikan cara pembelajaran dengan memanfaatkan feedback dari siswa-siswanya. Lalu yang keempat ada seberapa jauh pengenalan siswa-siswa SMA di Kabupaten Gunung Kidul terhadap model pembelajaran digital. Dan yang terakhir, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penerapan project-based learning yang diselenggarakan di program studi pendidikan biologi Universitas Sanata Dharma. Nah, selanjutnya ada contoh judul penelitian deskriptif korelasi. Yang pertama itu ada hubungan simetris, misalnya hubungan antara bunyi burung perkutut dengan kedatangan tamu. Lalu ada hubungan kupu-kupu yang terbang dalam rumah yang datang, lalu ada hubungan antara banyak semut di pohon dengan manisnya buah jambu air. Lalu yang kedua ada hubungan kausal, misalnya ada pengaruh kurikulum terhadap kualitas SDM dari suatu sekolah, pengaruh kualitas guru terhadap kualitas SDM. Lalu yang terakhir ada hubungan interaktif, contohnya itu adalah hubungan antara motivasi dan prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada kelebihan penelitian deskriptif. Nah, kelebihannya itu yang pertama
banyak disukai oleh peneliti di berbagai bidang karena mampu mengecek dan membuktikan tingkat reliabilitas dan cukup menyebarluaskan informasi karena menyediakan standar ukuran normatif atau validitas berdasarkan hal-hal umum. Lalu yang kedua, relatif mudah dilaksanakan. Yang ketiga, dapat memperoleh banyak informasi penting. Dan yang terakhir, dalam penelitian deskriptif dapat ditentukan apakah temuan yang diperoleh membutuhkan penelitian lanjutan atau tidak. Deskripsi dipilah-pilah kejadiannya agar dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Cukup sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang kekurangan dari penelitian deskriptif. Yang pertama, terdapat pengamatan pada objek atau subjek hanya sekali, kemudian kesalahan terjadi jika salah dalam memilih dan menggunakan metode. Kemudian yang ketiga, penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel karena tidak dapat mengisolasi atau menekan variabel-variabel lain yang konstan, sehingga tidak ada mengharapkan menemukan dan menentukan bukti tentang hubungan sebab akibat. Kemudian yang keempat, terdapat terkadang motivasi subjek tidak konsisten, sehingga penelitian perlu memastikan bahwa jawaban responden dapat dipercaya. Hal ini sangat tergantung pada perhatian, simpati, minat, dan kerjasama para subjek peneliti. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan yang telah kami laksanakan, yaitu penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, kesamaan, dan perbedaan di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada dan berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya yaitu dilanjutkan untuk sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan pada WhatsApp group. Saya kembalikan kepada PJ. Baik, terima kasih kelompok 3 dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan materinya mengenai penelitian korelasi dan penelitian deskriptif. Sekian dari presentasi di Gmeet ya teman-teman, bisa dilanjutkan di diskusi tanya jawab di WhatsApp group. Untuk teman-teman semua bisa menjawab di waktu perkuliahan maupun ya, saya kira silakan ya, maksimal mungkin pukul dilanjutkan. 6 sore. Terima kasih. Baik Bapak. Ya baik, terima kasih pemaparan presenter dari dua kelompok tentang korelasi dan deskriptif. Presentasinya menarik, bermutu ya, memiliki informasi yang cukup mendalam dan tentu juga masih banyak hal-hal yang masih perlu dipertanyakan karena ketidakjelasan atau memang tidak mengerti dan lain sebagainya. Untuk memperluas dan memperdalam tentang kedua topik itu, dipersilakan